Pemirsa Kupas TV yang sedang menyaksikan kegiatan diskusi kita sore hari ini. Jadi memang sekarang Pemprov Lampung bersama dengan Jasara Harja dan Ditlantas Polda Lampung sedang menggelar pemutihan pajak kendaraan ya Bang. Akan berlangsung sampai dengan September, akhir September, dari April hingga September nanti, jadi selama 6 bulan. Jadi silakan dimanfaatkan kesempatan ini ya Bang, untuk kalau mungkin bisa dikasih tahu kepada pemirsa Kupas TV sebetulnya apa saja nih Bang yang dilakukan pemutihan gitu Bang, kebijakan-kebijakan yang diberikan untuk masyarakat di pemutihan kali ini Bang? Jadi kan ini kan masa pandemi, jadi kan secara nilai bayar masyarakat juga rendah. Dengan adanya pemutihan ini, saya juga sebagai Ketua Komisi 3, memang mitra saya di pendapatan ini juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, inilah waktunya untuk taat pajak. Karena dengan adanya pemutihan ini banyak peluang-peluang yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban pajak yang ada di seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, inilah waktunya untuk mulai membayar pajak. Insya Allah ke depan dengan pajak yang kita bayar, ya pembangunan di Lampung juga akan lebih baik. Tapi memang pemerintah di Bapenda dengan pemutihan ini banyak sekali keringan-keringanan, ada penghapusan pajak berjalan. Tapi secara teknis mungkin Korlantas dengan Bapeda yang menguasai. Tapi inilah kesempatan kita di masa pandemi ini, pendapatan semua menurun, kita bayar pajak karena banyak sekali kemudahan yang kita dapat dengan adanya pemutihan ini. Oke, siap. Jadi sekaligus mendata, karena informasinya banyak sekali motor yang mati pajak ya Bang, di Lampung sendiri. Mungkin ini momentum kita untuk mendata jumlah kendaraan juga ya Bang yang ada di Lampung. Baik, menuju pertanyaan selanjutnya. Seperti apa sih Bang sebenarnya pembagian porsi untuk belanja dari APBD, baik itu belanja langsung, belanja tidak langsung, maupun pembayaran utang dan lain sebagainya? Saya ke Bang Emir mungkin ya Bang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi kalau mulai tahun ini 2021 tidak ada lagi belanja langsung, belanja tidak langsung, Mbak. Belanja itu dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, sama belanja transfer. Kalau porsinya tadi, ya yang namanya belanja sehat itu, di mana program kegiatan lebih besar ya. Persentasinya dibandingkan pembayaran gaji dan honor-honor yang diterima oleh pegawai. Nah, idealnya begitu porsinya. Kalau kita lebih dalam lagi ya, alokasi dari APBD itu pendidikan 20%, 10% kesehatan, belanja modal itu mencapai di target 30%, sisanya itu baru kebutuhan untuk belanja operasi, gaji, tunjangan segala macam. Kalau untuk tadi disebutkan bahwasannya pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Nah, ini apakah kita sama atau kita melebihi dari yang sudah ditentukan oleh undang-undang, Bang? Alhamdulillah 2 tahun ini kita selalu melebihi itu. Bisa disebutkan berapa persennya mungkin, Bang? Kalau pendidikan itu kesehatan itu mencapai 11 koma ya, kalau saya lupa persis ininya. Nah, tapi kalau pendidikan udah mencapai angka 23-an. 23%. Nah, itu kan salah satunya kalau untuk di pendidikan ada seperti dana Bosda ya Bang dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diberitahu kepada pemirsa Kupas TV kalau untuk kesehatan itu sebetulnya belanjanya untuk apa saja dan pendidikan itu apa saja. Kenapa diprioritaskan untuk kesehatan dan pendidikan begitu Bang? Ya, bagus ini ya. Kalau kita cermati masalah belanja kesehatan 10%, di situ ada pemenuhan atas kebutuhan BPJS, PBI, penerima biaya apa sih PBI itu? PBI kesehatan. Nah, di situ alokasinya kita tahun ini mencapai 200 miliar pemenuhan untuk kebutuhan BPJS. Jadi seluruh pelayanan kesehatan yang masyarakat Pemprov Lampung kita cover di situ. Alokasinya tahun ini mencapai 64 apa itu? 64 miliar. 64 miliar nah, di terus tahun ini. Ada juga pemenuhan kewajiban BPJS yang tadinya ditanggung oleh pemerintah pusat, tahun ini dilimpahkan ke provinsi.
kita penuhi di situ sekitar 95 miliar. Belum lagi ada BPJS Ketenagakerjaan, jadi dari pimpinan anggota dewan gajinya dipotong untuk pemenuhan iuran, semuanya fokus kesehatan. Begitu juga kami yang PNS sampai ke PTHL, pemenuhannya di situ. Nah, kalau alokasi itu mencapai 10%. Mencapai 10%. Selain belanja kesehatan yang ada di Dinkes, Rumah Sakit Abdul Muluk, Rumah Sakit Jiwa, itu maksudnya, Mbak. Kalau untuk sektor pendidikan sendiri mungkin Bang bisa dijelaskan sedikit? Sektor pendidikan alokasi 20%-nya itu, jadi transfer pusat itu kan 1,4 T yang untuk BOS ya. Untuk BOS. Itu memang dari APBD itu cuman salur aja lewat langsung ke sekolah-sekolah itu. Sekolah penerima ya Bang. Cuman pemerintah Provinsi Lampung ini ada BOSDA. Nah, itulah bantuan untuk sekolah SMA swasta, negeri. Kalau SMA, SMK ya? iya, SMA, SMK. Iya. Betul. Mereka dapat bantuan, terus juga ada tambahan penghasilan, insentif lah ya, tambahan penghasilan untuk tadi kepala sekolah, guru-guru guru-guru honor ya, honor, tapi bukan yang guru-guru honor kan bukan SK gubernur. Iya. Nah, ada fasilitas itu juga. Karena memang mengingat guru honor kita juga cukup banyak ya Bang, hampir mencapai 7.000 orang untuk SMA SMK di Provinsi Lampung sendiri. Mungkin dari Bang Nope atau Pak Ketua ada yang ingin ditambahkan? Bukan Pak Nope. Saya rasa memang kan kita begini, kalau pemerintah daerah tidak bisa memenuhi apa yang dimanatkan undang-undang, itu berarti pemerintah daerah itu tidak berhasil. Karena memang untuk pendidikan 20%, untuk kesehatan 10% itu wajib, tapi sementara ini juga saya rasa Pak Emir ya, belanja pegawai lebih tinggi sekarang ini masih ya daripada belanja operasional ya. Jadi yang mungkin ke depan kita minta juga menghimbau ini kepada gubernur ini Pak Emir lewat dinas terkaitnya, ke depan kalau bisa APBD kita ini mulai seimbang, minimal belanja pegawai dengan belanja yang dulu belanja langsung tidak langsung, itu saya rasa mungkin belanja operasional ke depannya mungkin bisa lebih besar daripada belanja pegawai. Mungkin hitungannya bisa 40-60 lah Pak Emir ya. Kayak mana nanti tim di eksekutif, tim TAPD di sebelah membahas itu ke depan, insya Allah kalau itu bisa berjalan, jadi secara profesional memang bisa berjalan, secara pembangunan kita mungkin dalam 5 tahun ke depan bisa pembangunan kita lebih cepat Pak Emir. Jadi sampaikan juga salam saya kepada Pak Gop ya, bagaimana itu menjadi pemecahan kita sama-sama. Saya rasa itu mungkin kita juga, ini mungkin nanti Pak Noper bisa menambahkan juga. Nanti ya sama-sama lah acara-acara begini juga baik ke depan. Ini kan salah satu fungsi pengawasan, acara-acara seperti diskusi publik ini salah satu fungsi pengawasan ini ada di sini. Ya Mbak, mungkin saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada penambahan, bisa Pak Noper menambahkan atau Pak Emir. Tapi secara amanah undang-undang untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan di Lampung sudah berjalan dengan baik. Dari Abang Nopi? Ya, memang belanja pegawai kita ini kan 1,9 triliun ya, sementara belanja barang dan jasa itu 1,3 triliun, jadi masih ada sekitar 600-an miliar yang hasil sini. Dan ini memang terjadi semua di seluruh Pemda ya Bang? Pemda di Indonesia ini memang masih lebih tinggi belanja pegawainya daripada barang dan jasa. Nah mungkin kalau untuk kedepannya, mungkin apa sih Bang yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk mengurangi belanja untuk pegawai tersebut? Ya makanya kita Pemda Lampung ini kan saat ini sudah akan membentuk 7 BUMD baru. 7 BUMD baru. Salah satunya yang fokus sekarang ini adalah BUMD soal pariwisata. Nah, dari BUMD inilah kita harapkan nanti bisa menghasilkan PAD untuk daerah. Dan kita yakin ke depan pariwisata Lampung ini akan lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Jadi kan di Bakahuni itu menjadi
lokasi pariwisata yang insya Allah ke depan nanti bisa menjadi pemasukan bagi APBD Provinsi Lampung. Baik, saat ini kan kita sudah memiliki 3 ya Bang, 3 Ya. BUMD yang sudah berjalan, ada Lampung Jasa Utama, ada Lampung Energi Berjaya, dan satu lagi ada Jasara Harja. Nah mungkin ketujuh BUMD baru yang ini yang akan dibentuk itu bergerak di bidang apa saja Bang, selain di pariwisata yang tentu terintegrasi dengan Bakahuni Harbor City ya Bang? Memang kita fokusnya ke pariwisata. Itu energi. Saya lupa yang pertanian mungkin ya Bang? Pertanian, oke, benar, pertanian. Nah 3 ini yang fokus 3 ini yang bisa ke depan bisa menghasilkan PAD ke Pemda Provinsi Lampung. Baik. Mungkin saya menuju ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini kan sedang pandemi COVID-19 ya Bang, hampir 2 tahun kita menjalani masa pandemi ini. Nah mungkin bagaimana Bang refocusing anggaran sendiri yang dilakukan oleh anggota DPRD Lampung sehingga anggaran yang dikeluarkan ini bisa tepat sasaran? Mungkin tidak hanya anggota DPRD tapi masing-masing OPD juga melakukan refocusing ya Bang untuk penanganan COVID sendiri. Iya, ini kan ada instruksi dari pusat bahwasannya tahun ini kita harus melakukan refocusing sebesar 8% di setiap OPD. Tidak terkecuali juga di Sekretariat Dewan maupun di DPRD. Jadi semuanya kita memotong 8% dan ini sedang dikancah ya oleh keuangan maupun pimpinan DPRD. Karena untuk refocusing ini di DPRD-nya tidak melibatkan semua anggota, enggak. Cuma hanya tingkat pimpinan saja yang kita percayakan untuk melakukan refocusing di DPRD. Untuk penanganan COVID tentunya ya Iya. Bang, untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi sendiri. Nah, kita fokusnya soal penanganan COVID-nya dulu. Penanganan COVID, dan saat ini juga sedang gencar vaksinasi ya Bang, mungkin untuk penanganan COVID dan vaksinasi COVID-19. Nah mungkin selanjutnya Bang, potensi alam di Provinsi Lampung ini kan memang terbilang sangat luar biasa, mulai dari pariwisata sampai dengan pertanian. Seperti yang disebutkan, kita penghasil singkong nomor 1 di Indonesia, padi kita nomor 6, jagung kita nomor 3. Nah mungkin seperti apa nih Bang dukungan dari APBD sendiri untuk mendukung semakin berkembangnya potensi-potensi yang ada di Lampung ini Bang? Ya, Pak Gubernur Lampung, Pak Arnel Junaidi ini kan fokus sekali dengan sektor pertanian. Makanya satu-satunya pemerintah di Indonesia ini yang memiliki kartu petani berjaya ini ya baru di Lampung ini aja. Nah, ini kita dukung bersama bahwasannya program Pak Gubernur ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Nah, kemarin memang sempat ada gejolak pada harga singkong. Harga singkong di tingkat petani itu Rp600 per kilogram. Nah, kita DPRD sudah ingin membentuk pansusnya belum dibuat, tiba-tiba Pak Gubernur sudah memanggil semua pengusaha dan sudah menaikkan harga singkong minimal 900. Nah saat ini saya informasi dari, kebetulan saya juga petani singkong, kita hari ini singkong sudah ada yang 1.000, ada yang 900, dan kita bersyukur, berterima kasih pada Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur sudah sangat peduli dengan petani singkong yang sudah mematok harga minimal Rp900. Nah kita berharap harga singkong di Lampung ini juga ke depannya bisa naik minimal 1.000 sampai 1.250 itu, nah baru petani kita bisa benar-benar bahagia. Benar-benar petani berjaya ya Bang. Dari Pak Ketua mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan dukungan APBD untuk sektor pariwisata dan pertanian untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi sendiri Bang? Jadi saya rasa begini, kita DPRD ini kan menjalankan fungsinya aja sebagai profesional. Kita kan ada 3 fungsi itu. Selagi pemerintah daerah khususnya eksekutif berjalan di on the track ya kita dukung. Nyimpang dari situ kita sikat. Jadi nggak enteng-enteng aja kalau DPR ini, karena kebijakannya nanti ada dia di gubernur, di eksekutif. Jadi contohnya petani berjaya, harga singkong ini bisa lebih. Selagi dia bagus kita dukung secara full. Tapi di luar berjalannya pemerintahan gubernur di luar rel kita sikat. Karena kita juga disumpah oleh aturan, disumpah oleh undang-undang, disumpah secara hukum, kita dilantik ini. Jadi kenapa tidak, selagi gubernur ini berjuang untuk kepentingan masyarakat, dia mesti kita bantu secara maksimal. Tapi selagi dia nanti pemerintahan di sebelah ini berjalannya melanggar dari rel, kita ingatkan supaya lurus lagi. Jadi selagi itu masih kita pegang, komitmen itu bisa sama-sama kita jaga, saya rasa semuanya enjoy aja. Ya Mbak?
Siap. Enjoy aja. Untuk harga singkong tadi Bang, memang sekarang kan sudah dipakati untuk minimal pembelian 900 meskipun pansus belum dibuat. Namun naik turun gejolaknya harga singkong ini kan selalu terjadi setiap tahunnya. Nah, mungkin apakah pansus ini akan tetap dilanjutkan untuk mengantisipasi untuk ke depannya, Bang? Saya aja yang menjawab kayaknya. Boleh, Pak. Karena saya kemarin itu rapat dengan pimpinan pansus ini, gubernur kita berterima kasih. Dalam waktu cepat, gubernur mengambil keputusan dari harga singkong yang begitu jatuh hingga dia ada penetapan harga, dikumpulkan semua pengusaha singkong, ada ketentuan harga mencapai 900 kalau nggak salah. Wah. Tapi kenapa pansus ini perlu diteruskan? Karena dengan masuknya pansus ini mungkin ada masukan-masukan nanti yang lebih baik akan kita sampaikan kepada gubernur. Tapi lebih baik lagi kalau harga singkong, kalau sebenarnya bukan harga singkong saja, tata kelola singkong di Provinsi Lampung ini bisa berjalan secara baik. Dia perlu ada perda yang baik, perlu ada perda yang mengikat, dan di perda itu kalau bisa kita perlu ada sanksi. Karena bisa saja kebijakannya baik, perdanya baik, kalau sanksinya kurang baik juga kan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang nakal. Bukan hanya di Lampung, mungkin di seluruh Indonesia, Mbak. Betul. Kenapa? Karena dia harga-harga patokan yang menyangkut harga dasar hidup hajat orang banyak ini mesti dibuat peraturan yang mesti diikat dengan peraturan daerah. Baru semuanya kuat, semuanya berjalan. Jadi hak-hak petani khususnya singkong tidak bisa dimainkan oleh pengusaha. Dan bagus gubernur membuat keputusan secara cepat, tapi kita minta juga kemarin kita rapat dengan pimpinan DPRD supaya perda ini tetap mesti dijalankan pansus ini sehingga ke depan bisa melahirkan peraturan daerah khususnya tata kelola niaga singkong. Karena mungkin khususnya di Lampung Tengah, Lampung Timur sumber 80% sumber penghasilan petani ada di singkong. Ya, Mbak. Jadi itu ya. tentu sangat ditunggu juga oleh masyarakat Iya. untuk patokan harga singkong ya Bang. Untuk Bang Emir sendiri mungkin ada yang ingin ditambahkan Bang tentang dukungan APBD untuk peningkatan sektor pariwisata dan pertanian di Lampung sendiri? Kalau dalam proses pelaksanaan program kegiatan ada juga pembangunan jalan yang digunakan sebagai sarana menuju ke akses tadi ya, akses sumber pertanian, akses ke lokasi pariwisata yang itu menggerakkan perekonomian daerah. Nah, ya itu mungkin tambahannya. Kalau untuk infrastruktur sendiri Bang, seperti kemarin saya melihat sedikit pembicaraan Pak Jokowi bahwasannya pemerintah daerah diminta untuk fokus menganggarkan APBD Bang, tidak usah diecer-ecer ke masing-masing OPD, tapi fokus misal di tahun ini kita untuk perbaikan infrastruktur. Nah, untuk Provinsi Lampung sendiri seperti apa Bang? Ya, tadi kalau kita bicara asas keadilan, kepatutan, ya kebutuhan masyarakat tadi atas pembangunan ya bukan cuma di sektor infrastruktur. Jadi semuanya harus adil, proporsional lah gitu. Ya, itu yang kita terapkan. Jadi porsi yang ini kita budgetnya sesuai, kesehatan hari ini yang masih fokus, tapi tidak mengesampingkan yang lainnya gitu. Adil dan terukur tentunya. Iya. Bang. Baik pemirsa Kupas TV dimanapun Anda berada, sudah cukup banyak sekali kita berbicara tentang tata kelola keuangan daerah di Provinsi Lampung ya Bang. Mungkin sebelum pada penutupan kita mungkin closing statement dulu nih Bang tentang tata kelola keuangan daerah yang mendukung untuk peningkatan perekonomian. Mungkin saya mulai dari Pak Wakil, dari Bang Novi Bang. Seperti apa nih Bang mungkin Bang? APBD Lampung ini sehat, APBD Lampung berpihak pada rakyat kecil. Dari Pak Ketua, mungkin singkat padat dan saya jelas, ya itu. Selagi kita gubernur peduli pada rakyat, kita dorong. Keluar rel kita luruskan. Jadi insya Allah ke depan Lampung berjaya, masyarakat Lampung makmur, Indonesia sejahtera. Aminnya ya Bang.
Ya, amin. Dari Bang Emir mungkin Bang ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang pengelolaan APBD sendiri di Lampung. Ya, semoga APBD yang disusun bersama antara Pemprov dan DPRD Provinsi Lampung dapat mensejahterakan rakyat Lampung yang membawa Provinsi Lampung ke arah kejayaannya. Mungkin Baik, demikian pemirsa Kupas TV, closing yang singkat, padat dan jelas dari ketiga narasumber yang luar biasa sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ketua, untuk Bang Nove dan Bang Emir sendiri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya sambil kita menunggu waktu berbuka puasa ini. Untuk pemirsa Kupas TV dimanapun Anda berada, jika yang baru saja bergabung, silahkan ikuti diskusi kita dari awal di kanal YouTube Kupas TV Lampung atau di akun Instagram Kupas Lampung dan di Facebook kupastuntas.co. Tetap ikuti program kita talk show bersama DPRD Provinsi Lampung dengan tentunya tema-tema yang lebih menarik untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Saya Siti Hoiriah sebagai moderator pada kegiatan sore hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.